Hai teman-teman semua, kali ini saya akan membahas lagi nih seputar komputer. Tentunya tidak asing lagi dengan benda kecil ini. Kalian yang mau sekolah khususnya di jurusan TKJ ya teman-teman, berkemungkinan juga kalian yang sekolah mengambil jurusan lain itu tidak akan asing lagi dengan benda ini. Benda ini akan selalu ada di berbagai perangkat kalian seperti smartphone, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Tentunya tidak asing lagi ya, tentunya benda ini namanya adalah sebuah RAM atau Random Access Memory. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu ya teman-teman, mengenai sebuah benda RAM. Kemudian kita nantinya akan membahas mengenai pengertian dan lain sebagainya. Dan hal pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian dari sebuah RAM tersebut. RAM atau Random Access Memory adalah tempat penyimpanan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tepat, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori atau acak. Jadi RAM ini hanya sebagai menyimpan sementara saja dan menggunakan komputer atau software tertentu. Nah, jadi teman-teman, simpelnya gini nih teman-teman. Jadi, misalkan kalian membuka sebuah aplikasi Microsoft Word, kemudian kalian mengetik berbagai jenis huruf, atau kalian misalnya mengerjakan tugas untuk mengetik-ngetik, kemudian kalian belum ngeklik Ctrl S atau belum menyimpannya. Nah, data tersebut itu masih disimpan di dalam sebuah RAM. Namun, apabila kalian sudah ngeklik Ctrl S atau simpan, itu data tersebut sudah masuk ke dalam sebuah hard disk. Nah, itu pengertian simpel dari sebuah RAM. Di sini mungkin teman-teman ada yang belum mengerti apa tujuan dibuatnya sebuah RAM, apa fungsi dari sebuah RAM, dan apa gunanya sih, kenapa harus ada RAM di sebuah perangkat. Nah, berikut saya memberikan dua penjelasan kenapa apa fungsi dari sebuah RAM. Yang pertama adalah membaca data. Semua data dan informasi yang disimpan di dalam hard disk dapat dibuka dengan lebih cepat karena peran dari RAM komputer. Ini misalnya di dalam sebuah komputer ya teman-teman. Saat program atau file dibuka, maka data dibaca dan disimpan di dalam RAM, sehingga akan lebih cepat dibuka kembali ketika komputer belum di shutdown. Kemudian yang kedua adalah penyimpanan sementara. RAM juga dapat berfungsi sebagai penyimpanan data sementara saat program di dalam komputer sedang dijalankan. Seperti yang saya jelaskan di pertama tadi ya teman-teman. Jadi, ketika kita mengerjakan sesuatu, misalkan membuat makalah, maka komputer akan menyimpan data sementara di dalam RAM. Namun, data tersebut harus disimpan secara permanen untuk menjaga terjadinya kerusakan atau kehilangan karena hal-hal yang tak terduga, misalkan listrik padam atau lonjakan arus listrik yang tidak stabil. Nah, tadi itu adalah dua fungsi dari sebuah RAM. Yang pertama yaitu membaca data, kemudian yang kedua penyimpanan sementara. Boleh nih saya tahu nih kalau spesifikasi RAM di PC atau laptop kalian. Beritahu saya di kolom komentar ya mengenai berapa spesifikasi RAM yang ada di PC atau laptop kalian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dari sebuah RAM. Jadi di dalam sebuah RAM itu terdapat 4 bagian penting dalam sebuah RAM, yaitu sebagai berikut. Bagian yang pertama adalah input storage. Berfungsi untuk menampung input atau masukan yang dimasukkan dari alat input. Kemudian yang kedua, program storage. Bagian dari RAM yang berfungsi sebagai penyimpanan instruksi program yang akan diakses. Kemudian yang ketiga, working storage. Merupakan bagian dari memori yang bertugas menyimpan data yang akan diolah dan hasil pengolahan. Kemudian yang terakhir ada output storage. Berfungsi untuk menampung hasil akhir dari data yang akan ditampilkan ke perangkat output. Ini seperti logikanya komputer ya teman-teman. Pertama ada input data, kemudian ada program storage sebagai penyimpanan instruksi program, kemudian ada working storage merupakan bagian yang bertugas menyimpan data, kemudian ada outputnya. Kita sudah membahas mengenai apa itu RAM, kemudian apa fungsi dari sebuah RAM dan struktur dari sebuah RAM. Selanjutnya kita akan membahas berbagai jenis-jenis RAM yang ada. Tentunya kita mulai dari zaman yang terlebih dulu ya teman-teman ya. Ada beberapa jenis RAM di sini. Yang pertama adalah RAM atau dynamic RAM. Adalah jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. Ini yang pertama teman-teman. Kemudian yang kedua ada SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM. Adalah jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM, namun telah disinkronisasi oleh clock system yang memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. Cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz. Kemudian yang ketiga ada RDRAM atau Rambus Dynamic RAM.
adalah jenis memori yang lebih cepat dan lebih mahal daripada SD RAM. Memori ini bisa digunakan pada sistem yang menggunakan Pentium 4. Nah, jadi ini masih menggunakan Pentium 4, tentunya menggunakan komputer yang dulu ya teman-teman. Kemudian yang nomor 4 ada SRAM atau static RAM. Adalah jenis memori yang tidak memerlukan penyegaran oleh CPU agar data yang terdapat di dalamnya tetap tersimpan dengan baik. RAM jenis ini memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM atau SDRAM. Kemudian yang kelima ada EDORAM atau Extended Data Output RAM. Adalah jenis memori yang digunakan pada sistem yang menggunakan Pentium. Masih menggunakan Pentium ya teman-teman. Cocok untuk yang memiliki bus dengan kecepatan sampai 66 MHz. Kemudian yang nomor 6 ada DDR-RAM. DDR-RAM adalah kependekan dari Double Rate Random Access Memory. DDR-RAM sering disebut juga dengan DDR saja. Jenis memori ini merupakan teknologi terurus atau kelanjutan dari SDRAM. Ada juga kelanjutan DDR2 Double Data Rate Generation 2, kemudian ada juga DDR3. Mungkin semakin kesini akan semakin lebih baik lagi. Dan ketahuilah teman-teman, dari 6 jenis RAM di atas yang sering kita gunakan saat ini, itu akan saya bahas di bawah ini. Mulai dari DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 sampai dengan DDR5. Ya berarti ini lanjut ya teman-teman ya. Nomor 7 itu ada DDR RAM 1 atau DDR1. Munculnya RAM jenis DDR yaitu sekitar tahun 1995 sampai dengan 1996 dan akhirnya diterima pasar secara sempurna pada akhir tahun 2000. Adanya RAM DDR berdasarkan pada kebutuhan data yang luar biasa besar. Karena kemampuan SDR atau Single Data Rate dirasa sudah tidak mampu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan data. Akhirnya dirancang Double Data Rate yang 2 kali lebih cepat. DDR1 memiliki kecepatan transfer data antara 200 MT per sekon sampai dengan 400 MT per sekon dan memiliki kecepatan bus clock berkisar antara 100 MHz sampai dengan 200 MHz. Saat ini komunikasi daya DDR1 cukup lumayan sekitar 2,5 volt. Dayanya ini masih menggunakan 2,5 volt ya teman-teman. Lebar bandwidth yang dimiliki DDR1 sekitar 1,6 GB pada saat itu. Kemudian nomor 8 ada DDR2. Tentu perkembangan RAM pastinya akan bisa mengimbang kecepatan proses dari CPU. Karena itu dikembangkanlah DDR2 dengan transfer dan clock speed yang lebih tinggi. DDR2 mampu diterima pasar dengan baik dan menjadi standar kualitas pada sekitar tahun 2004 sampai dengan 2008. Saat itu prosesor sudah masuk ke era Pentium. Komponen komputer kecepatan transfer RAM DDR2 berkisaran antara 400 sampai 1066 MT per sekon dan clock speed di rate 200 sampai dengan 533 MHz. Pada generasi DDR2, ukuran tiap keping RAM sudah berkapasitas 1 GB sampai dengan 2 GB. Komunikasi yang relatif lebih kecil hanya menggunakan 1,8 volt saja. Kemudian nomor 9 ada DDR3. Generasi ketiga bisa dikatakan cukup lama, menduduki tahta pasar karena mulai muncul di tahun 2009 dan di tahun 2019 juga masih ada yang menggunakannya. Ukuran sekeping DDR generasi ketiga sudah mencapai 8 GB pada tiap kepingnya. Kecepatan transfernya sudah cukup tinggi antara 800 sampai dengan 2133 MT per sekon dan clock speednya mencapai 400 sampai dengan 1066 MHz. Kecepatan clock dan transfer rate pada generasi ketiga jauh lebih baik daripada generasi kedua. Perbandingannya bisa mencapai 10 kali dari proses generasi yang kedua. Prosesor yang banyak menggunakan RAM DDR3 mulai pada seri Core i dan sekelasnya. Konsumsi daya hanya membutuhkan 1,5 volt, merek RAM komputer terbaik. Selain itu, terdapat seri baru pada DDR3 yaitu DDR3L yang membutuhkan daya voltase lebih rendah hanya menggunakan 1,3 volt, khususnya untuk laptop-laptop yang tipis agar tidak mudah panas. Kemudian nomor 10 ada RAM DDR4 teman-teman. Generasi RAM DDR4 mungkin ramai di pasaran sekitar tahun 2013 sampai dengan 2015. DDR4 sudah mendukung kecepatan transfer rate antara 2133 sampai dengan 4266 MT per sekon dan clock speed 1066 sampai dengan 2133 MHz.
merupakan generasi RAM terbaik di tahun 2018 sampai dengan 2015. Mungkin kebanyakan sampai sekarang juga teman-teman masih ada yang menggunakan DDR4 ini. RAM DDR4 juga banyak dikenal user sebagai DDR4 SDRAM yang memiliki memori clock serta memori bus tinggi tapi dengan konsumsi daya rendah hanya menggunakan 1,05 volt saja. Perlu diketahui saat ini, tidak semua perangkat CPU bisa menerima DDR4, hanya beberapa seri prosesor tinggi yang bisa menggunakan generasi RAM tersebut. Namun teman-teman, sampai saat ini tuh masih banyak komputer yang menggunakan DDR3 dan DDR4. Ya karena kecepatannya juga sudah cukup dan kapasitasnya juga sudah ada yang sampai 16 GB. Kemudian yang terakhir ini teman-teman ada DDR5. Standar DDR5 SDRAM meningkatkan kepadatan memori DDR4 dari 16 GB per die menjadi 64 GB. Hal tersebut akan memungkinkan prosedur untuk membuat DIMM dengan kepastian hingga 2 TB. Dalam hal kecepatan dan maksimum, DDR5 akan menawarkan kecepatan 6,4 GB atau 2 kali lipat kecepatan dari DDR4. Namun, model pertama yang menembus pasar konsumen hanya akan mampu mencapai 4,8 GB, yang merupakan peningkatan dari signifikan dibandingkan dengan DDR4. Maksimum kecepatan hanya 3,2 GB. Persyaratan daya juga telah diturunkan dengan standar voltase 1,1 volt pada DDR5 dibandingkan 1,2 yang dibutuhkan untuk DDR4. Dengan menggunakan jumlah yang sama, yakni 288 pin, dengan catatan kalau modul DDR5 SDRAM tidak akan kompatibel dengan slot DDR4 saat ini. Ya pastinya ya teman-teman, antara DDR1 dengan DDR5 itu pasti memiliki banyak sekali perbedaan. Dari DDR4 dengan DDR5 itu saja, misal RAM DDR5 itu dimasukkan ke RAM DDR4 itu tidak akan bisa ya teman-teman. Tentunya RAM dengan DDR5 ini sangatlah keren jika kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kalau komputer saya teman-teman, maksudnya komputer yang saya gunakan ini masih menggunakan DDR4 16 GB. Itu satu keping ya teman-teman. Gimana ini punya teman-teman? Berapa RAM di komputer atau laptop kalian? Boleh beritahu saya di kolom komentar. Mungkin sekian dulu pembahasan mengenai RAM. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk tinggalkan subscribe dan like video ini ya. Bagikan juga ke teman-teman kalian agar mereka tahu fakta menarik tentang sebuah RAM. Terima kasih. Salam karya.